Perkenalkan, nama saya Dia Jarajir dengan NIM 2288200044 dan juga saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mona Seni Ratna Melia, NIM 22882035. Perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan hal sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh calon pendidik. Banyak para pendidik yang belum memahami perkembangan anak, sehingga masih ada pendidik yang menerapkan sistem pembelajaran tanpa melihat perkembangan anak didiknya. Hal ini tentu saja akan berakibat adanya ketidakseimbangan antara sistem pembelajaran dengan perkembangan anak yang akan menyulitkan proses pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui proses, faktor, dan konsep perkembangan anak didik, kita akan mengetahui apa sistem pembelajaran yang efektif bagi siswa didik kita. Karena itu, kelompok kami dalam video kali ini akan membahas bagaimana mengetahui atau bagaimana konsep memahami perkembangan proses pendidik untuk dalam proses pembelajaran bagi pendidik. Definisi perkembangan siswa. Perkembangan sendiri adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan di pengalaman. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sifat sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan terimonan dari sifat-sifat sebelumnya. Sedangkan siswa menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada menurut jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Perkembangan siswa merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan mereka. Pengertian siswa. Siswa, menurut ketentuan Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa juga didefinisikan sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Perkembangan siswa merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan usia sekolah menengah. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan siswa. Dalam perkembangan proses pembelajaran siswa, ada beberapa aliran yang mempengaruhi perkembangan belajar siswa. Aliran-aliran tersebut yaitu yang pertama, aliran nativisme. Para ahli yang menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contohnya, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anak yang mereka lahirkan akan menjadi pemusik. Jadi, pembawaan dan bakat orang tua selalu berpengaruh mutlak dengan perkembangan anak-anaknya. Yang kedua, aliran empirisme. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan juga pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan juga pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruh dalam hal ini. Yang ketiga, ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika faktor-faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya. Penerapan aspek-aspek perkembangan siswa dalam proses pembelajaran sejarah. Terdapat 3 aspek yang mengalami perubahan sebagai hasil dari kegiatan belajar, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua
kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Aspek kognitif meliputi penguasaan siswa dalam lingkup penguasaan konsep-konsep pada suatu ilmu yang berupa penguasaan materi-materi sebagai pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif ini meliputi kemampuan siswa yang menguasai sikap dan emosi selama menghadapi lingkungan pengembangan afektif. Dalam pembelajaran sejarah bisa digunakan dengan menggunakan pengembangan sikap melalui cara adopsi, yaitu siswa harus membiasakan bersikap jujur, baik seperti jujur menghargai orang lain, tekun, dan lain-lain secara berulang-ulang. Yang ketiga, aspek kemampuan terakhir yang dikembangkan adalah aspek psikomotorik. Kemampuan aspek psikomotorik meliputi penerapan suatu pengetahuan yang telah ditanamkan dan dinilai yang diyakini dalam bentuk keterampilan. Mengukur perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengetahui perkembangan siswa. Pertama, observasi. Observasi adalah teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau kegiatan atau tingkah laku. Alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera, terutama indera penglihatan. Untuk mencatat hasil observasi, guru dapat menyediakan lembar observasi. Yang kedua, menulis catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan otentik hasil observasi. Dalam catatan anekdot terdapat gambaran tingkah laku siswa atau kejadian peristiwa dalam suatu situasi yang khusus. Yang ketiga, melalui angket dan wawancara. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Sedangkan wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. 4. Menggunakan rangkaian tes. Jenis-jenis tes yang dapat guru pintar lakukan untuk mengetahui perkembangan siswa diantaranya adalah kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Tes yang sudah biasa dilakukan di kelas adalah tes prestasi belajar melalui tes sumatif, tes format, dan lain sebagainya. Sedangkan tes kepribadian, bakat, dan kecerdasan biasanya jarang sekali dilakukan, tergantung dari kebijakan sekolah dan orang tua masing-masing siswa. Urgensi memahami perkembangan siswa dalam proses pembelajaran dari sudut pandang guru. Memahami karakteristik dan perkembangan siswa bermanfaat untuk yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan peserta didik sepanjang rentang kehidupan peserta, faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan masukan tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mencapai target pembelajaran.